wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan. Dua di antaranya itu adalah nikmat sehat dan panjang umur. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran desain media interaktif. Pada sesi ini saya akan memberikan ataupun share tentang KIKD-nya, yaitu membuat style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Ya. Kemarin kalian sudah membuat web yang sangat sederhana, itu web kalian. Sekali lagi yang sudah mengerjakan, saya ucapkan selamat, web Anda sudah dipublish. Meskipun dipublish itu harusnya nanti di pertemuan terakhir, tapi untuk penilaian maka saya kasih terlebih dahulu untuk dipublishnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian CSS. Nah, kemarin kalian sudah membuat website yang sangat sederhana. Tampilannya tidak bisa rapi, hanya tampilan yang kita ingin itu aja, dan sifatnya monoton. Nah, kalau kita dengan CSS ini tampilannya bisa lebih elegan, bisa lebih bagus lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, apa sih CSS itu? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Ya. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara harfiah, CSS berarti lembar penataan menurun. Nah, jadi kita atur itu tampilannya dari atas ke bawah. Kemudian supaya lebih bagus lagi, gimana caranya? Nah, di CSS kita belajar. Namun, secara konteks, Cascading Style Sheet adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Jadi di CSS ini juga ada tag-tag tersendiri di dalam memasukkan CSS-nya. Apa itu markup language atau bahasa markah? Adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan membuat website. Jadi maka itu untuk membuat sebuah website secara tidak langsung kalian sudah membuat pada pertemuan kemarin. Selanjutnya, aturan yang ada di CSS itu diantaranya aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen atau tag halaman. Ya, tadi sudah saya bahas bahwa CSS juga ada tag-tagnya tersendiri. Kemudian dibuat terpisah dengan HTML. Jadi HTML-nya sendiri, CSS sendiri. Nanti itu ada yang di dalam dan ada yang di luar. Maksudnya input gitu. Ketiga, bertujuan untuk memisahkan konten dan style. Jadi kontennya itu menggunakan HTML, stylenya menggunakan CSS. Jadi dengan adanya style ini, web yang kamu buat kemarin itu sangat sederhana. Dengan adanya CSS, kita akan lebih menarik lagi. Berikutnya, satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman HTML. Misalnya nih, kita punya H1. H1 itu judulnya mau warna merah semua. Kalau kita ketik H1, maka dari halaman 1 sampai halaman 10, H1 warnanya merah. Hanya satu CSS yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu halaman HTML dapat terlihat berbeda jika menggunakan CSS yang berbeda pula. Nah, ini satu halaman ini, halaman yang lain beda lagi, dan seterusnya. Saya kira itu yang ada aturan
kamu sudah belajar tentang struktur HTML ataupun anatomi HTML itu sama aja. Di CSS juga ada namanya anatomi CSS juga ada di sini di HTML. Apa aja sih yang ada di anatomi CSS? Nih kira-kira ada namanya selektor. Ini selektor. Terus kurung buka kurawat seperti ini. Ada properti titik 2, ada value titik koma ditutup dengan kurung kurawat. Ini anatomi CSS. Ya. Jadi ini dipahami, ini anatomi CSS yang harus kalian pahami. Kemudian contoh misalnya ini, yang mana selektor, yang mana properti, yang mana value. Jadi kita lihat satu persatu. Kalau yang selektor itu ini H1 kita namakan selektor di sini. Ya. Apa itu selektor nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada lagi properti. Properti yang mana properti? Properti adalah colornya ini. Color. Kemudian berikutnya value itu mana value? Value itu adalah ini blue. Jadi selektornya H1, propertinya color, kemudian isinya warnanya biru. Ini sama aja perintah berikan H1, semua yang ada H1 berwarna biru tulisannya. Kira-kira seperti itu bacanya. Ya. Berikan H1 warnanya semua biru. Oke. Paham kan? Mudah dipahami anatomi dari CSS, selektor, properti, value. Titik 2, titik koma jangan sampai tidak diketik. Nah, misalnya seperti ini. A1-nya kita menginginkan font family Corel New. Teks aliknya di tengah-tengah, kontesnya 30 pixel. Colornya colornya blue atau berwarna biru. Maka semua yang ada di H1 akan tulisannya Corel New di tengah, font size-nya 30 pixel, warnanya biru. Semua yang H1 berwarna biru. Ukurannya 30 pixel di tengah-tengah dan fontnya Corel itu Corel New. Seperti itu kira-kira. Contoh dari selektor ini, anatomi CSS. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas sekarang ke selektor. Apa sih selektor itu? Yang pertama, selektor digunakan untuk memilih dan memanipulasi elemen spesifik pada HTML. Jadi selektor tuh nanti ada bermacam-macam. 2. Elemen HTML dipilih berdasarkan tag, ID, class, bahkan pola tempatnya. Nah, yang di selektor yang ini, tag ID sendiri, ada class sendiri, bahkan ada polanya sendiri. Nanti mungkin kita akan banyak bisa dengan ID, ada class. Jadi kita membuat ID sendiri. ID ini tentang membuat tabel atau membuat apa di sini. Ada kelasnya sendiri, ini, membuat itu, dibikin kelas lagi. Bahkan pola, kita bikin pola seperti apa di selektor ini. Selanjutnya, semakin kompleks struktur HTML, selektor juga bisa semakin kompleks. Jadi tergantung dari HTML ini nih, selektornya ini tergantung. Selanjutnya lagi, tadi kita punya seperti ini tadi nih. Satu, buka kurung, color, titik 2, blue, titik koma, titik kurung. Ini dibaca gimana? Begini, CSS pilih seluruh elemen H1 lalu ubah teks di dalamnya menjadi berwarna biru. Ini perintahnya seperti ini di dalam CSS ya. Ada seperti ini dibacanya, CSS pilih seluruh elemen satu ini lalu ubah teks di dalamnya menjadi berwarna biru, color
blue sini, ya. Itu selected. Udah kan? Ya, lanjutnya ya. Selanjutnya ini adalah contoh properti dan value. Kalau contoh dari properti sangat banyak sekali, saya pun nggak akan hafal. Ini bisa ada sekitar 370 lebih lah properti ataupun value ini. Nanti dengan mengikuti perkembangan kamu menjadi web design akan mudah dipahami untuk contoh properti dan value ini. Jadi tidak perlu kita bahas sama dengan sendiri, kamu akan bisa nanti kalau properti ini. Yang penting itu tadi yang kamu pahami adalah pertama selektornya, ya. Nah, bagaimana untuk penempatan CSS sendiri? Di CSS ada 3 cara untuk penempatan penulisannya. Yang pertama namanya embed. Jadi embed ini punya struktur seperti ini. Ada style, ini style lagi gitu. Ini ditulis di sheet. Setelah sheet ada style, tulisin ininya apa kodenya yang kita inginkan, untuknya di bawah itu style lagi. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Nah, ini ada hit ya. Ada hit, di bawah itu ada kode embednya ini, style, tipe, sama dengan teks, tertulis CSS. A1 colornya color red, style hit. H1 berwarna merah, semua yang H1 berwarna merah. Ini yang embed yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, penempatan CSS yang kedua yaitu inline. Embed dengan inline hampir sama, yaitu di codingannya di bawah di hit juga seperti ini. Misalnya sama ini seperti ini. Ada H1 style color titik 2 red, H1 dengan CSS H1 ini ditulis sama di bawah hit. Ini tulisnya ada H1 semua, jadi yang H1 ditulisnya berwarna merah. Ini yang sebenarnya. Kemudian berikutnya penempatan yang terakhir yaitu dengan external CSS. Jadi namanya eksternal berarti di luar ya. Kita tulis HTML dulu di folder A, nanti di folder B nya eksternal CSS sendiri. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, hit pakai link rel style sheet href style titik CSS hit. Nah, ini dengan link seperti ini berarti dia akan mengeling di luar dari codingan yang kita jadi dengan HTML ya. Ya, demikian dari saya, tapi saya akan membahas di sini tentang mengenai yang namanya CSS itu yang embed yang jadi satu. Supaya kalian tidak bingung, saya hanya mengajarkan satu penempatan CSS yaitu yang embed. Perhatiannya sangat terima kasih. Nanti kita akan langsung praktek di bagaimana penempatan contoh-contoh HTML. Oke, sekarang kita mulai praktek. Saya sudah menulis di sini ada seru doctype HTML hit style p kurung, ada color red, tag align center itu kurung, kemudian ada ditutup dengan style, ada hit. Bodinya yang kita tampilkan di sini adalah Hello SMK Negeri 2 Jakarta, belajar CSS mengasihkan, bukan, ditutup dengan ini. Nah, ini hasilnya ini akan menghasilkan tulisannya berwarna merah. Di sini kita sudah setting P ini, P ini ada P, CSS ada P, di sini ada P. Ini akan menghasilkan warnanya merah, ya, di sini semua. Yang P semua merah semua. Oke, kita lihat di browsernya.
ya seperti ini, merah ya. Ada Hello SMK Negeri 2 Jakarta, belajar CSS menghasilkan, bukan seperti ini. Nah, kalau kita mau rubah menjadi warna biru, kita ganti di sini aja nih. Klik di sini. Biru itu dalam bahasa Inggrisnya adalah blue. Kemudian kita simpan. Blue. Kemudian kita refresh di sini. Apakah Hello SMK Negeri 2 Jakarta, belajar CSS menghasilkan berwarna biru? Kita refresh di sini. Nah, seperti itu. Jadi dengan satu ini kita merubah, maka semua tulisannya akan berubah. Ini namanya selektornya di P ini. Coba kalau kita tambahkan lagi di sini. Sini langsung tambah lagi P siswi MKN hebat ya. Tambahkan sini siswa SMK 2 Jakarta hebat. Ini kita tutup di sini. Ya. Ini kita simpan. Kemudian kita lihat di browsernya, kita simpan lagi, simpan. Kita di browsernya lagi di sini. Maka tangan siswa SMK 2 Jakarta hebat. Kalau kita kembali ubah lagi menjadi yellow, ini sama yellow. Terus kita simpan lagi perubahannya. Nah, lihat di browsernya ini, kita ini maka berwarna kuning. Kita mau warna menjadi merah, ya, kita ubah lagi di sini, red. Kita simpan perubahannya, maka kita refresh. Nah, kira-kira itulah prakteknya tentang CSS yang kita pakai, yang embed, yang style ya. Ini style. Kita pakai ini aja satu supaya kalian nggak bingung. Ada 3 kan, ada style, ada inline, ada embed, ada inline, ada external CSS. Kita pakai yang ini aja ya. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.